Ya, saudara, kita langsung ya saudara ya. Indahnya kerukunan keluarga. Saya minta PowerPoint langsung lanjut ke slide berikutnya. Saudara lihat gambar ini, saudara. Gambar keluarga ini. Rukun nggak, saudara? Rukun, saudara. Pertanyaan kedua, yang digambar ini orang Kristen bukan, saudara? Bisa ya, bisa tidak. Bisa iya, bisa Tidak. tidak. Tidak ada keterangan. Yang mau saya sampaikan tuh begini, saudara. Kita bicara kerukunan. Apakah menurut kita selain orang Kristen tidak bisa rukun? Tidak. Lalu kalau saya hanya menyampaikan seperti apa yang orang ketahui, buat apa? Buat apa repot-repot? Memang saya bukan seorang pendeta, saudara. Walaupun saya sedang menempuh kuliah teologi, tapi belum jadi pendeta. Kenapa nggak undang motivator saja? Nggak undang psikolog aja? Mantep tuh untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, ya toh? Tapi saudara percaya dengan saya akan berusaha supaya saudara mendapatkan materi yang jauh berbobot daripada sekedar seorang motivator berbicara tentang kerukunan. Ya, meskipun sudah waktunya istirahat, tapi saya minta kita fokus ya. Nah, boleh tidak saya minta supaya kita fokus? Sekarang kita ganti tempat duduk. Yang baris ini pindah ke sini, yang sini pindah ke sini, sini pindah ke sini. 15 menit lagi kita lakukan hal yang sama. Kita pengennya fokus, tapi fisik kita waktunya makan siang. Jadi harus kita akali di tubuh kita, oke? Setuju ya? Setuju, oke. 1, 2, 3, minta tolong dengan hormat semua, ayo kita pindah sebaris supaya fokus. Gak apa-apa, situ aja Pak Suwandi. Yang pindah satu baris. Ini demi materi supaya tersampaikan. Nah, biar rukun kita ya. Saya langsung ya, waktunya kan singkat. Saudaraku, saya menyiapkan materi ini dengan satu tujuan, paradigma saudara, paradigma kita harus berubah. Amin ya. Saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita akan lihat slide berikutnya. Saudara lihat di sini ada batu bata. Keluarga yang rukun itu ibarat batu bata. Kalau dibikin bangunan gereja, batu batanya kokoh, gerejanya bagus enggak, saudara? Tapi kalau gerejanya batu batanya nggak mateng, tanahnya tanah liatnya nggak padat, bahaya bisa roboh. Benar nggak, saudara? Jadi keluarga yang rukun ini modal komunitas dalam gereja itu. Sekarang saya mau tanya, gereja Bapak Ibu rata-rata berapa kakak? Ada yang 40? Ada yang 3, 4, 5, kita ambil rata-rata, mungkin 30 ya. Dari 30, berapa yang aktif persekutuan hari Minggu? Dari 30 ada 20? Lebih. Ada yang di bawah 20? Ada. Jadi kalau isinya gereja itu 30 kakak, misalnya yang hadir tidak lebih dari 20 kakak, saudara mengerti ada yang tidak beres. Pasti isinya tidak rukun. Betul tidak? Maka saudara, ini penting supaya saudara mengerti. Gampang indikatornya. Yang persekutuan itu yang aktif berapa? Ya, lanjut berikutnya. Oke. Di dalam surat undangan saya diberikan ayat panduan Filipi 2 ayat 2. Yang bisa membaca, kita baca bersama-sama ya. Terlihat ya, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara lihat, karena itu, saudara mengerti ya bahasa Indonesia. Karena itu, itunya apa? Jadi saya dikasih panitia ini, itunya apa? Maka kita mesti lihat ayat sebelumnya. Saya bacakan Filipi 2 ayat 1. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Saya minta tolong saudara, coba kita hitung ada berapa kata kasih di situ saudara. Ada penghiburan kasih 1, ada kasih mesra 2, ada belas kasihan 3 banding 5. Artinya kerukunan itu sebetulnya tergantung keluarga itu punya kasih atau enggak. Persekutuan roh, saudara menangkap nggak artinya persekutuan roh saudara? Saya ada catatan sedikit saudara. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh, pneuma hotheos. Lalu dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah roh, Allah adalah kasih. Persekutuan roh adalah persekutuan kasih. Saya sudah cek di situ semuanya kata benda. Ya saudara bisa cek dari Bible Hub, dari Sabda Paralel, semuanya kata yang digunakan kata benda. Jadi persekutuan roh di situ juga persekutuan kasih. Jadi rukun dan tidak tergantung saudara punya kasih atau enggak. Lanjut berikutnya. Nah, di sini mungkin ada guru sekolah minggu, mantan guru sekolah minggu. Ya, kita tahu kasih itu dalam bahasa Perjanjian Baru ada berapa macam saudara? Ada 4. Yang pertama apa? Eros. Eros itu adalah kasih ketika kita, wah cantik ya, berarti kita sedang eros. Lalu storge. Storge itu apa saudara? Kasih keluarga. Saya mengasihi adik saya, orang tua saya, istri saya, itu kasih keluarga. Lalu filia, kasih persaudaraan, persahabatan, kita punya sahabat, itu filia. Lalu agape, agape itu kasih apa saudara? Kasih Tuhan kepada manusia. Bisa nggak manusia agape kepada orang lain? Bisa? Bisa atau tidak? Kita lanjutkan dulu. Oke, lanjut. Oke, ini saudara bisa lihat contoh gambar yang paling sederhana ya. Storge, filia, eros, dan agape. Lanjut berikutnya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara lihat di sini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Agapau. Agapaulah kepada Tuhan Allahmu. Jadi jangan kita berpikir agape itu hanya Tuhan kepada manusia, tapi manusia kepada Allah. Ini yang orang seringkali tidak sadari. Apa itu agape? Kalau eros, filia, storge itu kasih bersyarat. Tapi kalau agape kasih tanpa syarat. Perintahnya jelas untuk saudara dan saya. Agapelah kepada Tuhan Allah. Jadi saudara sudah agape belum? Nanti kita belajar ciri-cirinya. Oke, lanjut ayat 39-nya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti agapau. Agape itu kata benda dari mengasihi, agapau itu kata kerja dari mengasihi, agapeseis itu kalimat kata perintah dari mengasihi. Jadi saudara mengasihi orang tua saudara itu tidak boleh lagi dengan modal storge. Saya mengasihi istri saya tidak boleh dengan modal storge. Saya itu sebetulnya kesal sama istri saya. Kalau bukan karena anak-anak saya udah tinggalin. Itu namanya storge. Kalau storge gak usah belajar Alkitab, agama manapun juga tahu. Saya itu benci sama adik saya. Cuman karena kita keluarga mau nggak mau saya tetap akrab. Itu namanya storge. Dan saudara jadi pemimpin gereja itu tidak boleh berhenti di situ. Yang namanya eros, namanya filia, namanya storge sudah ada di hormon manusia. Tidak usah diajari dengan Alkitab. Jadi tugas kita berat saudara. Bagaimana jemaat ini kita bawa punya cinta agape kepada Allah dan kepada sesama. Sudah mulai mengerti maksud saya? Oke, kita lanjut.
Filipi 2 ayat 2, sehati sepikir, itu hanya akan menjadi mimpi kalau tidak agape. Pasti hanya mimpi. Orang lihat rukun, tapi rukunnya rukun yang bukan agape, dan Tuhan belum disenangkan. Keluarga tidak akan rukun, kembali lagi, keluarga tidak akan rukun standarnya Tuhan kalau tidak agape. Ya, saudara mau belajar agape siang ini? Oke, tidak mudah, tapi saudara mengerti inilah panggilan saudara, panggilan saya. Agapelah kepada Tuhan Allahmu, agapelah kepada sesamamu manusia. Fa'ahavta kat Adonai Eloheka, kasihlah Tuhan Allahmu, ya kan? Ulangan 6 ayat 5, saudara, itu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Yesus terjemahkan lagi dalam perjanjian baru di Matius ini, agapelah. Lanjut, oke. Kalau tadi kita bicara tentang agape, saya rindu kita membaca bersama-sama Matius 7 ayat 21. Oke. Mungkin kurang ini kita baca bersama-sama ya. Matius 7 ayat 21. Saya bisa minta kesediaan istri saya baca yang selanjutnya Yohanes 6 ayat 40. Lalu Mas Eko Yohanes 17 ayat 3. Satu orang bisa menolong saya dengan hormat, Bapak Simon, di 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, yang Matius 7 ayat 21 kita baca bersama-sama. Saudara sudah mendapatkan Matius 7 ayat 21. Tunggu, saya belum mendapatkan. Oke. Matius 7 ayat 21. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapak kita? Minta tolong tadi istri saya ya, Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi saudara, kehendak Bapa itu supaya orang yang percaya kepada Anak itu beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Bapa itu supaya kita hidup kekal. Lalu hidup kekal itu apa, saudara? Siapa tadi pikiran? Mas Eko. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ternyata bukan yang berseru kepada Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata kehendak Bapa adalah supaya kita dapat hidup kekal. Ternyata hidup kekal apa, saudara? Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mengenal itu apa? Saya minta tolong Bapak Pendeta. Mengenal itu apa? 1 Yohanes 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Ternyata saudara, yang mengenal Allah itu yang agape. Jadi saudara berseru Tuhan, Tuhan, kalau saudara tidak agape, saudara tidak mengenal Allah. Kalau saudara tidak mengenal Allah, saudara nggak dapat hidup yang kekal. Kalau saudara nggak dapat hidup yang kekal, saudara tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, percuma berseru Tuhan, Tuhan. Maka ciri agape yang pertama itu adalah mengampuni. Saya mau buka wawasan kita, saudara. Ketika Tuhan Yesus disalib, cintanya kepada ibunya, kepada muridnya, dan kepada orang yang menyalibkannya sama atau beda? Sama. Itulah agape. Jadi mengampuninya orang agape bukan karena dia pasti nggak melakukan lagi maka saya ampuni. Bukan. Namanya tanpa syarat.
Orang yang menyalibkan Yesus, dia kasih sama seperti dia mengasihi ibunya. Itulah agape. Saudara sanggup nggak? Kita sanggup nggak? Jadi tugas Bapak Pendeta sekalian, majelis sekalian, bukan membawa orang yang tadinya nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan, tadinya nggak tahu kalau Yesus itu Allah, terus kita bawa, kita kenalin sampai dia bisa manggil Yesus itu Tuhan. Tok sampai situ. Enggak. Ini berat. Ini berat. Kalau hanya membawa orang sampai tahu Yesus itu Tuhan, lalu saudara tinggal, dia tidak melakukan kehendak Bapa, yang harusnya dia punya kasih agape, kasihnya tetap aja masih storge, philia, eros. Bahaya. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan next berikutnya. Amanat agung kita pasti hafal. Ya, mungkin kata-katanya nggak semua, tapi kita pasti ngerti. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Matius 28 ayat 19. Yohanes 13 ayat 35. Kamu akan disebut murid kalau kamu saling agape. Cek bahasa aslinya. Bukan kalau kamu philia, kamu eros, bukan. Kamu disebut murid kalau kamu agape. Lalu Matius 28 ayat 20 ya. Ajarlah mereka melakukan perintah yang kuperintahkan kepadamu. Kan ditulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Inilah perintahku kepadamu, supaya kamu saling agape. Jadi ketika dengar kata mengasihi, saudara harus mengerti ya, bukan kasih yang pada umumnya orang tahu, tapi agape. Kalau yang namanya philia, misalnya ya, saya dengan Bapak Pendeta Simon, misalnya 1 bulan sekali saya kirim beras 10 kilo ke rumah beliau misalnya. Itu nggak usah lama, 6 kali aja 6 bulan. Beliau telepon saya, Dokter Rido, makasih ya. Karena beliau menganggap saya jadi sahabatnya, betul nggak? Tapi bagaimana kalau 1 bulan sekali saya SMS beliau, WA ya, udah nggak nyaman SMS. Saya kasih yang kata-kata yang kurang bagus. Pak, sampean kok makin hitam misalnya, ini amit ya Pak. Pak, kok sampean makin gini? Pak, sampean ini gini. Masih bisa nggak sama hatinya dengan saya sebelum saya mengata-ngatai? Harus bisa, karena kita agape. Kita kasih ke orang bukan karena orang itu melakukan apa. Harus bisa. Boleh nggak punya sahabat? Boleh, tapi harus seperti Yesus. Yesus bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat. Semua orang di dunia mengasihi sahabatnya dengan kasih philia, tapi Yesus mengasihi sahabatnya yaitu kita dengan agape. Makanya nggak ada kasih yang lebih besar. Ya saudara ya. Jadi ini harga mati loh untuk kita supaya kita agape. Makanya saya terus terang saudara punya standar yang begitu tinggi, bukan menambah-nambahi, tapi saya menggali dari Alkitab. Kita lanjut dulu ya. Lanjut. Oke. Jadi ciri-ciri agape, 1 saudara, mengasihi sesama dan musuh. Kalau kita di luar sudah mengasihi sesama dan musuh, di dalam rumah tangga rukun nggak? Rukun. Jangan sampai rumah tangga saudara rukun, tapi bersama istri saudara memusuhi tetangga saudara. Tema ini jadi nggak masuk lagi. Makanya saya tarik dari luar ke dalam. Jadi kasih sesama dan musuh. Ciri agape yang kedua, mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni. Jadi kita sebagai majelis, evangelis, hamba Tuhan, saudara harus tegas. Jemaat dipimpin mengampuni, ya. Tegas dalam arti juga penuh kasih. Karena jemaat itu mau rajin ke gereja dari kecil sampai tua, kalau dia nggak mengampuni, saudara nggak bisa membatalkan ayat ini. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga tidak mengampuni. Tidak peduli saudara sehari, seminggu mau berapa kali datang ke gereja, nggak bisa kita hapus ayat ini. Mengampuni ya. Lalu ciri yang ketiga apa saudara?
memberkati. Saya minta kita baca Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36, kita buka ya saudara. Ini yang paling gampang untuk mencerna kasih ini saudara. Matius 10 34 sampai 36. Sudah mendapatkan? Saya membaca ayat genap, saudara yang ganjil ya. Matius 10 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dia layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, dia layak bagiku. Jangan saudara menyangka bahwa Yesus datang membawa damai. Yesus datang membawa pedang. Di bumi sudah ada damai eros, sudah ada damai filia, sudah ada damai storge. Yesus datang membawa pedang, ayat 35, untuk memisahkan orang dari ayahnya. Anak dari ayahnya kasih apa? Storge. Tuhan pisahkan dengan pedangnya. Tuhan perintahkan, kasihilah sesamamu. Saudara mengerti ayat ini? Yesus datang bukan bawa damai, dia bawa pedang supaya damai-damai yang ada di bumi ini diganti dengan agape. Itu maksudnya. Saya lanjutkan ya. Aku datang memisahkan orang dari ayahnya. Yang tadinya saya mengasihi bapak saya, Bapak Sundoyo, karena saya takut ini orang tua saya. Biarpun saya kesel, saya tetap hormat sebisa-bisanya. Itu kan yang kita lakukan selama ini. Tetapi sekarang, apapun kesalahan orang tua saya, dengan sepenuh hati saya mengampuni. Karena agape. Saudara harus melakukan ini semua. Ayat selanjutnya ya. Memisahkan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Sudah bukan rahasia umum yang namanya menantu perempuan sama ibu mertuanya pasti cekcok. Diganti storge-nya, diganti agape. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Kalau saya mengasihi orang tua saya dengan storge dan Yesus di bawahnya itu, nggak layak. Nggak boleh mengasihi orang tua lebih daripada Yesus. Maka saya mengasihi orang tua, saya harus agape. Saya mengasihi Yesus harus agape. Maka nggak ada yang lebih. Maka hukum kasih tadi sama. Hukum kedua yang sama dengan itu. Ya. Diotero homoia. Saya senang dengan ayat ini, makanya saya tahu bahasa Yunani-nya. Diotero homoia. Homoia itu equal of rank. Kedudukannya sama. Jadi kalau saya bilang, Bapak Ibu, anak saya juara 2 tahun ini juara 2, terus saudara bilang, sama Pak Ido, anak saya di SD juara 2 juga. Kita nggak bisa perdebatkan siapa yang lebih bagus, sama-sama juara 2. Hukum yang kedua yang sama dengan itu sama, homoia. Maka ketika saudara mau mempersembahkan persembahan ke gereja, itu kan bentuk ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata tiba-tiba saudara ingat, loh, sesamaku itu kayaknya masih belum plong sama aku karena waktu itu kita berselisih. Tinggalkan dulu itu, kesana dulu. Ayatnya begitu tuh. Mau mengasihi Tuhan saja, susul dulu ke sesama. Lalu saudara, saya mau berdoa nih 5 jam misalnya. Ternyata perintahnya gimana? Berdoalah bagi musuhmu, minta berkat bagi mereka. Kita mau melakukan yang untuk Tuhan saja, kita dibelokkan dulu kepada sesama. Saya mau berpuasa nih, saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Yesaya 58, 6, 7, 8, 9. Kalau kamu berpuasa, puasa yang ku kehendaki adalah apa saudara? Membebaskanku. Yesaya 58 ayat 6, 7, 8. Kalau kamu berpuasa, bagi rotimu untuk orang yang gak puasa, untuk orang yang miskin. Jadi tidak pernah yang namanya kasih agape itu hanya kepada Tuhan.
ya, selalu kepada sesama. Kita lanjut dulu. Belum lanjut ya. Poin ketiga, memberkati. Ya, memberkati. Sebelum kita baca Matius 25:3-46, kita geser lagi ya saudara ya. Kita geser lagi ya. Amin ya. Amin. Yuk kita geser lagi. Seperti tadi, geser lagi ke arah sini. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Kita geser lagi. Sambil kita siapkan Matius 25:36-46. Ini saya suka nih soundnya mantap. Suara saya jelas. Oke. Silakan. Iya. Selalu baru ya, tempat duduknya selalu baru, luar biasa. Sambil disiapkan saudara, Matius 25 ayat 36-46. Matius 25 ayat 36-46. Saudara simak aja karena terlalu panjang 10 ayat. Saudara tahu kalau saya salah mengartikan karena saudara membaca di situ ya. Matius 25 ayat 36-46. Jadi Yesus berkata di ayat 36, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Maka Tuhan Yesus memberikan upah kepada orang-orang yang seperti ini. Maka ayat 30, lalu ayat 41, dia berkata juga kepada yang sebelah kirinya, kejauhan ya. Saudara, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah baca ayat ini. Saya sangat yakin. Jadi sebagai murid Yesus, saudara, sebagai murid Yesus, Matius 25:36-46 itu harus kita lakukan. Tapi sebelum itu saya kembali ke Matius 10 ya. Tadi dikatakan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Jadi buat saya, musuh saya adalah istri saya, karena seisi rumah saya, adik saya, orang tua saya, keluarga besar saya. Kalau dalam hal ini, di sini PGID ya, Persatuan Gereja Indonesia Daerah. Kalau ini jadi sebuah rumah, berarti musuh saudara itu orang-orang seisi PGID. Bapak Simon, maaf, sebagai ketua atau Pak? Sekretarisnya Sinten Mbak? Pak Petri. Itu musuhnya berarti. Bendaharanya siapa Pak? Ada, puji Tuhan. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi istri saya itu musuh saya. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Kasihilah musuhmu. Jadi saya mengasihi istri saya, sekalipun apapun yang terjadi, itu maksudnya. Jadi sebagai ketua, bendahara, sekretaris, namanya satu rumah PGID, tidak mungkin semuanya lancar jaya, ya. Semua itu musuh, tapi kasihilah musuhmu. Itu bapak-bapak sekalian, silakan belajar mengasihi musuh. Baru kita lanjut ke ayat ini ya. Matius 25 ayat 36-46 itu berkata begini saudara. Nanti di penghakiman akhir zaman itu Tuhan Yesus memisahkan, yang sebagian ditaruh di sebelah kanan, yang sebagian ditaruh di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini Tuhan Yesus bilang, waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku sakit, kamu datang menjenguk aku. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ini kepada yang sebelah kanan Tuhan Yesus berkata begitu. Kepada yang sebelah kiri Tuhan Yesus berkata, nyahlah kamu, sebab waktu aku lapar kamu gak kasih aku makan. Waktu aku di penjara kamu gak mengunjungi aku. Waktu aku sakit kamu gak nengok aku. Kapan Tuhan kau sakit? Yang mereka yang sakit itulah aku, kata Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya, PGID ini kan banyak gereja. Gereja mana yang sudah memperhatikan orang yang sakit, orang yang lapar, panti asuhan, panti jompo, orang di penjara? Saudara bagian dari gereja yang di sebelah kanan apa di sebelah kiri?
Saya kanan. Mana buktinya? Enggak, jemaatnya Oke, slide selanjutnya. Ya ini saudara. Gereja mana yang sekarang rutin memperhatikan orang-orang seperti ini? Puji Tuhan. Buat majelis hamba Tuhan yang waduh gerejaku belum seperti itu. Saudara bergerak. Aduh Pak Ido, defisit. Saudara defisit itu karena saudara nggak melakukan kehendak Tuhan. Keras saya katakan. Tuhan maunya saudara kasih makan orang susah, Makan sendiri. saudara makan sendiri. Dengan saudara ngajak jemaat saudara datang ke sana, pulang dari sana jemaat saudara bersyukur. Oh iya, kita bersyukur ya Maya, anak kita bisa di rumah, mereka loh di panti asuhan. Keluarga saudara pulang diajak dari panti bersyukur. Dari situ imannya terbangun, gereja saudara nggak defisit lagi. Tapi kalau keluarga-keluarganya buat apa uang lagi, anak juga masih butuh biaya, nggak akan mengalir ke gereja. Tapi kalau disadarkan, ajak ke tempat seperti ini supaya keluarga-keluarga bisa bersyukur. Ini panti asuhan nih saudara ya. Panti asuhan. Atau next berikutnya, panti jompo. Lanjut berikutnya, orang di penjara. Gereja mana yang secara kontinu mau melakukan ini? Kontinu. Ya, puji Tuhan. Pulang dari sini, agendakan bersama dengan majelis saudara. Kalau enggak, gereja saudara berada di sebelah kiri pada waktu penghakiman. Kita nggak bisa hapus ayat ini, saudara. Nggak bisa hapus. Oke, kembali lagi ke slide sebelumnya. Lagi. Oke. Galatia 2 ayat 10. Saya bacakan. Dari ayat 9 saya bacakan ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ini kepada Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokong guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang tidak bersunat dan mereka pergi kepada orang-orang bersunat. Hanya kami, yaitu Paulus dan Barnabas, harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi saudara jangan berpikir penyembahan kepada Tuhan itu di gereja ini angkat tangan, turun, angkat tangan, turun. Itu persekutuan liturgi, boleh nggak dilakukan? Boleh, sah-sah saja. Tapi yang membuat saudara dalam arti menyembah Tuhan itu ayat-ayat ini loh. Bahaya sekali orang Kristen nggak melakukan ini, bahaya sekali. Paulus saja dia bertemu Yakobus, Kefas, dan Petrus. Yuk kita bagi tugas, kamu kepada orang yang bersunat, saya kepada orang Yunani, dan seterusnya. Hanya saya dan Barnabas akan terus mengingat bagaimana melayani orang miskin. Apa kita bilang itu kan Paulus, pelayanan saya lebih hebat dari dia? Ada yang berani bilang begitu? Tidak ada. Paulus saja yang sehebat itu memperhatikan orang miskin, karena dia mengerti firman Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara ajak ya, jemaatmu tuh ajak pergi ke panti asuhan. Kalau nggak bisa, sedikit Tuhan pasti kasih berkat. Amin. Amin. Berikutnya, next berikutnya, lagi. Jadi sebetulnya syarat supaya keluarga kita rukun, kalau saudara mau ke inti yang betul, hanya agape. Di luar itu hanya sekedar motivator, motivasi, ilmu-ilmu yang saudara bisa dapat dengan AI yang sekarang saudara bisa ketik di handphone saudara. Bagaimana cara supaya keluarga saya rukun? Dijelaskan. Tapi itu semua hanya permukaan saja, tidak membawa saudara pada keselamatan. Lanjut berikutnya. Apakah keluarga saudara sudah agape? Saudara mulai dari diri saudara.
saudara ingat istri saya pernah melakukan kesalahan seperti ini. Oke, saya ampuni, bukan karena saya sayang anak-anak, saya tidak tega meninggalkan istri, bukan karena itu, bukan. Saya ampuni 100% karena saya agape. Saya sudah dapat agapenya Yesus, maka saya juga memberikan agape kepada mereka. Amin. Amin. Maka tidak ada orang, saya itu percaya Yesus, tapi mohon maaf saya nggak bisa ngampuni. Itu sebetulnya belum percaya Yesus. Karena yang percaya Yesus itu yang di dalam Yesus, yang di dalam Yesus, yang di dalam agape itu. Maka saudara cek hati saudara, saya masih ada menyimpan nggak nih kesalahan orang lain ini? Saya mau ampuni. Wah, saya bersalah kepada orang itu, saudara minta maaf. Nggak punya nomornya, cari Facebooknya, kirim inboxnya. Karena itu mencerminkan saudara menangkap Yesus. Ya, lanjut. Next berikutnya. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Mungkin saudara ragu gereja saudara ini di kirinya Yesus apa di kanannya Yesus. Kalau saudara mengasihi orang sakit, saudara jenguk orang sakit secara komunitas aktif, ke panti asuhan aktif, ke penjara, berarti gereja saudara di sebelah kanan Yesus. Kalau saudara cuek itu semua, berarti saudara di kirinya Yesus. Bahkan di belakang. Ya, di belakangnya. Ya, lanjut. Saudara, saya itu seringkali menghindari kata ibadah di gereja. Saya ganti dengan kata persekutuan. Karena saya dari kecil sampai sekarang termakan bahwa yang namanya ibadah itu di sini. Dan saya mau ganti untuk saya sendiri atau untuk saudara jika setuju. Di gereja ini persekutuan. Ibadah itu yang kasih tadi yang saudara lakukan. Maka Yesus kan berkata begini kepada perempuan yang di Samaria, nanti kamu menyembah Tuhan itu bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, tapi di mana? Dalam roh dan kebenaran. Roh tadi apa? Pneuma hotheos. Allah adalah roh. Allah adalah kasih. Pneuma agape entin. Allah adalah kasih. Jadi kamu nanti menyembah Allah itu dengan kasih, bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem. Nah sekarang kita semua berani bilang, hey, yang namanya menyembah Allah itu hari Minggu datang ke sini, ke gereja. Itu kan yang selama ini kita anggap beribadah. Benar tidak, saudara? Apakah menurut saudara gereja ini lebih besar daripada Gunung Gerizim dan daripada Yerusalem? Tidak. Gunung Gerizim aja Tuhan bilang bukan di sini menyembahnya. Di mana? Di panti asuhan. Di mana? Di penjara. Di orang sakit. Ayo gereja sadar. Sadar ya, kita sadar. Saya keras saudara. Keras karena ini buat saya rema yang menyelamatkan hidup saya dari kesia-siaan. Nggak pernah terpikir sebelumnya saya sudah 6 tahun ini ya praktek, 6 atau 7 tahun. Dari bulan Mei lalu saya bicara sama adik, sama keluarga. Yuk kita tiap bulan kita pergi, kita bakti sosial, kita ke panti asuhan. Setelah saya dapat rema ini saya mengerti. Dulu saya berpikir untuk saya sendiri, yang penting saya ke gereja, saya mencukupi kebutuhan gereja, saya hari Minggu gak pernah absen, cukup. Setelah Tuhan tangkap saya mengerti, bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau. Dan saya rindu kita sama-sama satu suara, agape. Amin. Amin. Pelayanan kita juga tidak lebih hebat dari Paulus. Paulus berkata, aku ke orang yang tidak bersunat, tapi aku tetap mengingat orang miskin. Saudara, gereja itu saudara, saya buka ya. Tuhan katakan begini. Saya minta waktu 1-2 menit. Ada pasien yang agak gawat ini. Bentar ya saudara. Halo. Gimana? Ini ya.
Ya, maaf ya saudara. Oke. Lanjut berikutnya. Oke, kembali lagi, berarti sudah selesai. Saudara, dari sini saudara mengerti apa yang saya sampaikan garis besarnya. Gereja kita terlalu lemah, terlalu berpura-pura, tidak jujur dengan isi firman. Firman katakan disuruh mengasihi orang yang dipenjara, anak yatim. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang sejati ialah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahannya. Gereja mana yang melakukan? Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang sejati adalah mengunjungi anak yatim dan janda dalam kesusahannya. Gereja mana yang melakukan? Yang terprogram. Metode sudah berlaku. Kenapa Pak? Metode sudah lakukan. Sudah lakukan, puji Tuhan. Kita contoh ya. Gereja kita tidak lebih besar dari Gunung Gerizim, dari Yerusalem. Bukan di sini tempat saudara beribadah. Di sini saudara bersekutu, belajar. Oh, firman disuruh begini. Oh, yang kita lakukan di luar. Itu kan saudara setuju ya? Setuju. Gimana Pak? Setuju ya? Setuju. Bukan hari Sabat untuk bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk manusia. Hari Sabat itu hari apa saudara? Hari Sabat itu dimulai dari Jumat malam jam 6 sore sampai Sabtu malam jam 6 sore. Bukan manusia untuk hari Minggu, tetapi hari Minggu untuk manusia. Jadi prinsip saudara menarik jemaat saudara supaya hari Minggu datang beribadah diganti. Yang saya tahu dari kecil, kalau hari Minggu gak ke gereja itu dosa. Yang saya tahu dari kecil. Bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabatnya untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Minggu. Bukan. Hari Minggunya untuk manusia. Sabat saja untuk manusia. Dan ini hari Minggu yang bukan Sabat. Hari Minggu kan hari Minggu nih. Boleh gak dijadikan Sabat? Boleh. Maksudnya dijadikan perhentian. Saudara tarik jemaat itu ke gereja, kita majelis dan hamba Tuhan melayani supaya mereka yang butuh perhentian itu mendapatkan perhentian. Maksudnya gimana? Mereka yang sakit, mereka yang sedang kesusahan, setelah ibadah harus ada rekonsiliasi saudara. Gimana? Aku dengar anakmu sakit, udah sembuh belum? Yuk kita doakan. Gimana? Aku dengar kamu coba usaha baru, yuk kita doakan biar usahanya maju. Yuk gimana? Komunitasnya itu loh. Sekarang jujur, hari Minggu apa yang kita lakukan? Orang yang gak ke gereja kita anggap berdosa, ya kan? Padahal bukan manusia untuk hari Minggu. Hari Minggunya itu untuk manusia. Perhentiannya itu loh. Setelah 6 hari bekerja, lelah dan seterusnya, mereka datang, kita kasih perhentian. Kamu harus semangat. Yuk kita semangat, yuk kita berdoa. Ya. Saudara terbuka wawasannya kita semua, amin. Saya tidak mencari firman benar. Semua dari firman betul. Jadi sekali lagi saudara, di gereja masing-masing, di diri kita masing-masing, kita belajar yang namanya agape itu. Agape itu tanpa syarat. Kalau ada syarat berarti bukan. Saya sudah nggak sahabatan lagi sama teman saya yang di sana itu. Berarti agape bukan? Bukan, karena ada syarat. Dulu dia baik, makanya saya sahabat. Sekarang enggak, berarti belum agape. Agape. Setiap orang yang agape, itulah yang melakukan kehendak Yesus. Tidak agape, tidak melakukan kehendak Yesus. Tidak melakukan kehendak Bapa, tidak dapat keselamatan. Jadi saudara, Bapak Ibu, hamba Tuhan, majelis, itu seminar dari saya supaya saudara keluarganya rukun masing-masing, ajari agape dengan tindakan langsung, lalu dipancing dengan 3 hal tadi: mengampuni, mengasihi, memberkati. Kasih
agenda-agenda untuk keluar mengasihi orang susah, ke panti asuhan, panti jompo, lakukan itu. Tanpa itu gereja sia-sia. Amin. Itu saja Pak yang saya bisa